Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan nasihat seorang ayah kepada anak-anaknya. Kali ini yang ke-27, iaitu gunakanlah hikmah sebaik-baiknya. Jadi hikmah atau kebijaksanaan ini boleh dicapai dengan menerapkan pengetahuan yang luas dan mendalam semasa membuat keputusan, berinteraksi dengan orang lain dan menyelesaikan masalah, macam tu ya. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman yang maksudnya lebih kurang, dialah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, dan siapa yang diberikan hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan juga Rasulullah bersabda, hikmah adalah harta yang hilang dari seorang mukmin. Maka di mana saja dia menemukannya, ia lebih berhak untuk memilikinya. Jadi Rasulullah telah menunjukkan hikmah ini dalam membuat keputusan. Misalnya dalam perjanjian Hudaibiyah, kan pada tahun 6 Hijrah tu Rasulullah mimpi kan, untuk pergi menunaikan ibadah haji ataupun umrah lah ke Mekah, dan terus pergi ke sana dengan ramai sahabat lah, lebih kurang 1,400 orang. Tapi sampai di Hudaibiyah tu mereka macam dihalang lah, kan tak dibenarkan oleh orang Mekah dimasuk ke Mekah kan. Akhirnya dipendekkan cerita, berlaku negotiation ini perbincangan di antara orang Islam, Nabi Rasulullah dengan orang Mekah, dan terjadilah satu perjanjian yang ditandatangani Rasulullah dan juga orang Mekah, yang terkenal dengan nama perjanjian Hudaibiyah pada tahun 6 Hijrah. Jadi perjanjian ini banyak berat sebelah. Pertama, perkataan bismillah tak boleh diguna. Perkataan Muhammad Rasulullah pun tak boleh guna, Muhammad saja kan. Lepas tu ada lagi lah berat sebelah, misalnya kalau orang Mekah sampai ke Madinah, lari ke Madinah, kena pulangkan. Orang Madinah pergi Mekah, tak boleh pulangkan kan, terus ditahan di Mekah kan. Jadi nampak berat sebelah kan. Tetapi Rasulullah tetap menandatangani perjanjian ini kan, setuju kan. Jadi ini menunjukkan hikmah, sebab kita lihat perjanjian ini sebenarnya adalah pengakuan kewujudan Nabi Muhammad dan umat Islam sebagai sebuah satu negara di Madinah kan. Dan juga ada 10 tahun gencatan senjata kan. Ini memberikan masa Rasulullah untuk menumpukan perhatian kepada dakwah kepada orang-orang lain lah di semenanjung Tanah Arab dan juga di luar Tanjung Tanah Arab ya. Jadi ini satu peluang yang besar, dan kita tahu akhirnya memang orang Mekah sendiri yang memohon supaya dibatalkan clause yang kalau orang Mekah lari ke Madinah kena pulangkan balik kan. Itu pun ada cerita juga tu, panjang ceritanya tu kan. Tapi itulah akhirnya orang Mekah sendiri yang ni kan. Dan juga Rasulullah dan sahabat-sahabat telah memperkuatkan diri mereka, kuatkan kedudukan mereka sebagai sebuah negara kecil waktu itu dan menjadi besar. Dan juga dalam kes Ratu Balqis, Ratu Balqis juga menunjukkan hikmah yang besar kan, ketika mendapat surat daripada Nabi Sulaiman. Pembesar-pembesar kata, kita kuat, kita lawan je kan. Tapi Ratu Balqis kata tak kan, kita hantar utusan dulu kan, kita hantar utusan, kita bagi macam hadiah lah kan. Dan akhirnya kita tahu tak jadi peperangan, dan Balqis sendiri pergi ke Palestin, berjumpa dengan Nabi Sulaiman dan terus beriman lah kan kepada agama Islam lah, Islam yang dibawa oleh Nabi Sulaiman pada waktu itu ya. Jadi walaupun pembesarnya mencadangkan kita perang dan dia kuat, tapi dia tak mau, dan akhirnya tak jadi perang lah kan, perdamaian ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.